Hidup ini kadang memang terasa seperti sebuah perjalanan yang penuh rintangan. Bayangkan, kamu adalah sebuah pohon kayu yang lebat buahnya, tumbuh di tepi jalan. Setiap hari, orang-orang berlalu lalang, ada yang memberi perhatian, tapi tak jarang juga ada yang melemparimu dengan batu. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan membalas dengan kemarahan? Atau justru memberikan buah yang manis sebagai balasan? Pohon itu tidak memilih di mana ia tumbuh. Tepi jalan adalah tempatnya, di mana suara kendaraan dan langkah kaki manusia menjadi bagian dari harinya. Disinilah tantangan datang. Batu yang dilemparkan itu bisa jadi simbol dari berbagai masalah yang kita hadapi dalam hidup. Kritik, penolakan, atau bahkan penghinaan. Namun, seperti pohon yang kuat, kita juga bisa memilih untuk tidak terpengaruh oleh semua itu. Kita seringkali terjebak dalam pola pikir bahwa kita harus membalas setiap serangan dengan cara yang sama. Saat seseorang mengkritik kita merasa perlu untuk membela diri, membalas dengan kata-kata tajam, atau bahkan mengabaikan mereka. Tapi, coba pikirkan sejenak, apakah itu yang sebenarnya kita inginkan? Apakah kita ingin terjebak dalam siklus kebencian dan balas dendam? Atau kita ingin menjadi pohon yang memberi buah? Buah yang dihasilkan pohon bukan hanya untuk dirinya sendiri. Buah itu bisa dinikmati oleh siapapun yang mau mendekat. Dalam hidup, kita juga memiliki kesempatan untuk memberi manfaat kepada orang lain, meskipun mereka pernah menyakiti kita. Ketika kita memilih untuk membalas dengan kebaikan, kita bukan hanya menunjukkan kekuatan, tetapi juga memberi contoh bagi orang lain. Mungkin ada di antara kita yang merasa lelah, merasa bahwa semua usaha kita sia-sia. Kita berusaha tumbuh, berusaha memberikan yang terbaik, tetapi tetap saja ada batu-batu yang datang menghantam. Namun, ingatlah bahwa setiap batu yang dilemparkan juga bisa menjadi pupuk bagi pertumbuhan kita. Setiap tantangan yang kita hadapi bisa menguatkan akar kita, membuat kita lebih kokoh. Kita hidup di dunia yang penuh dengan penilaian. Media sosial misalnya adalah tempat di mana banyak orang merasa bebas untuk mengeluarkan pendapatnya, seringkali tanpa memikirkan dampaknya. Kita mungkin pernah mengalami komentar negatif atau kritik yang terasa tidak adil. Disinilah kita perlu mengingat kembali perumpamaan pohon. Apakah kita akan membiarkan komentar itu mengganggu pertumbuhan kita, atau kita akan memilih untuk terus berbuah meskipun ada yang melempar batu? Pohon yang baik tidak hanya tumbuh untuk dirinya sendiri, tetapi juga memberi tempat bagi burung untuk berteduh dan memberi buah bagi makhluk lain. Dalam hidup kita juga bisa memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Ketika kita memilih untuk berbuat baik, bahkan kepada mereka yang menyakiti kita sedang menanam benih kebaikan yang suatu saat akan berbuah. Jangan takut untuk menjadi pohon yang lebat buahnya. Ketika kita memilih untuk memberi, kita tidak hanya memperkaya diri sendiri, tetapi juga orang lain. Bayangkan jika setiap orang di dunia ini bisa mengambil pelajaran dari pohon itu. Ketika ada yang melempar batu, kita tidak membalas dengan kebencian, tetapi dengan kasih sayang. Ketika ada yang merendahkan kita tidak membalas dengan merendahkan kembali, tetapi dengan menunjukkan bahwa kita bisa lebih baik dari itu. Kita semua memiliki momen di mana kita merasa ingin menyerah, momen di mana kita merasa tidak ada yang peduli, atau bahkan merasa dunia ini tidak adil. Namun, ingatlah bahwa setiap pohon besar pernah menjadi biji kecil yang harus berjuang menembus tanah. Kita juga bisa melalui proses itu. Kita bisa tumbuh meskipun ada rintangan. Kita bisa berbuah meskipun ada batu yang dilemparkan. Jadi bagaimana kita bisa menjadi pohon yang lebat buahnya? Pertama, kita perlu menjaga diri kita sendiri. Kita perlu memberi diri kita makanan yang baik secara fisik maupun mental. Kita perlu bergaul dengan orang-orang yang positif, yang mendukung pertumbuhan kita. Kita juga perlu belajar untuk memaafkan, baik diri kita sendiri maupun orang lain. Kedua, kita perlu berani menunjukkan siapa diri kita. Jangan takut untuk menjadi diri sendiri, meskipun ada orang yang mungkin tidak menyukai kita. Kita tidak bisa memuaskan semua orang. Ingatlah, pohon yang tumbuh di tepi jalan juga tidak bisa memilih siapa yang lewat. Namun ia tetap berdiri tegak, memberi buah tanpa memandang siapa yang mengambilnya. Ketiga, kita perlu bersikap terbuka terhadap kritik. Alih-alih melihatnya sebagai serangan, kita bisa melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Setiap kritik yang konstruktif bisa menjadi batu loncatan bagi kita untuk menjadi lebih baik. Akhirnya, kita perlu ingat bahwa hidup ini adalah perjalanan. Kita tidak akan selalu berhasil, dan itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah bagaimana kita memilih untuk merespons setiap tantangan yang datang. Apakah kita akan membalas dengan batu,
atau dengan buah. Pilihan ada di tangan kita. Mari kita pilih untuk menjadi pohon yang lebat buahnya, yang memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, meskipun dunia kadang melemparkan batu. Jadi, mari kita tumbuh, mari kita berbuah, dan mari kita hadapi setiap tantangan dengan kepala tegak dan hati yang penuh kasih. Karena pada akhirnya, yang terpenting bukanlah seberapa banyak batu yang kita hadapi, tetapi seberapa banyak buah yang bisa kita berikan kepada dunia.